Hey, saya Joshua Fafian. Jadi pada video kali ini saya akan sharing sebuah statement yang cukup sering saya dengar beberapa hari terakhir ini. Tetapi statement ini sebenarnya cukup mengganggu saya ya. Jadi saya akan sharingkan sebuah insight atau sudut pandang lain yang ingin saya sampaikan dari statement tersebut. Nah, statement itu adalah manusia itu hanya ingin didengar. Nah, jadi sekali lagi manusia itu hanya ingin didengar. Biasanya kalian sering mendengar hal ini dari orang-orang yang mungkin memiliki beban berat atau memiliki permasalahan dengan kalian. Lalu orang tersebut datang kepada kalian dan dia ingin bercerita bahwa dia punya masalah. Dan dia berkata bahwa aku tuh sebenarnya cuma ingin didengarkan loh, kayak gitu. Nah, statement ini sebenarnya nggak ada yang salah dengan statement ini. Tetapi ada sudut pandang lain yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Karena saya rasa bahwa statement ini ketika kalian mengagung-agungkan statement ini, ada sudut pandang lain yang tidak bisa diabaikan. Dan di mana sudut pandang itu menurut saya adalah hal yang penting. Oke, jadi kita akan mulai bahas dari statement ini dulu. Sebenarnya aku tuh hanya ingin didengarkan. Nah, ketika kalian menyampaikan statement ini, aku tuh hanya ingin didengarkan, maka ketika kalian menyampaikan hal tersebut, kalian kan ngomongnya dengan manusia nih. Namanya manusia berinteraksi, ada saatnya untuk berbicara, ada saatnya untuk mendengar. Ketika kalian sudah punya mindset bahwa aku tuh hanya ingin didengar, apa bedanya kalian bercerita dengan tembok? Kayak gini, tembok di belakang saya ini, saya ngomong apa bedanya? Apa bedanya kalian ngomong dengan tiang listrik atau dengan pohon atau dengan rumput yang bergoyang, teman-teman? Gak ada bedanya. Jadi kalau misalnya kalian ingin bercerita sesuatu dan kalian itu ingin menyampaikannya kepada manusia, kalian itu harus punya mindset bahwa interaksi. Jadi mindset dasarnya adalah interaksi. Manusia itu adalah makhluk sosial. Kadang dia berbicara, kadang dia mendengar. Kalau misalnya kalian gak punya basic pemikiran bahwa kalian itu akan interaksi, gak ada gunanya kalian ngomong dengan manusia. Jadi ini adalah dasar yang pertama kenapa saya merasa bahwa statement tersebut tidak tepat. Yang kedua adalah ketika kita berbicara bahwa kita itu sebenarnya hanya ingin didengar, maka kita itu sudah punya mindset bahwa kita ingin bercerita, kita itu hanya ingin didengar, bahwa kita itu sebenarnya bukan ingin didengar saja, tapi kita itu ingin mengafirmasi apa yang kita lakukan atau mengkonfirmasi bahwa apa yang kita sampaikan itu benar. Nah, jadi kalau konsep sharing kalian kepada orang lain, kalian sudah punya konsep seperti itu, kalian hanya butuh afirmasi atau pembenaran atas tindakan atau perbuatan kalian, apa gunanya sharing? Maka kalian nggak akan menemukan sudut pandang baru, kalian nggak akan menemukan insight baru, dan itu saya rasa tidak akan mendidik kalian, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau sharing kepada orang lain, kalian harus punya mindset bahwa aku ini harus belajar rendah hati. Jadi ketika aku menyampaikan sesuatu kepada orang lain, aku itu ingin mendengar masukan. Apakah hal yang aku lakukan ini atau hal yang aku katakan ini sudah benar? Atau mungkin saja ada sudut pandang lain yang lebih baik yang sebenarnya bisa saya lakukan. Tapi kalau misalnya kalian sudah punya mindset, saya ini hanya ingin dengar, maka ketika orang lain menyampaikan sesuatu, hal yang mungkin lebih baik dari sudut pandang yang berbeda, maka kalian akan gampang untuk tersinggung, gampang untuk marah, gampang untuk emosi. Karena kalian mindsetnya ketika kalian sharing tadi udah salah. Mindsetnya kalian adalah kalian hanya ingin didengar, kalian hanya ingin mengafirmasi atau mengkonfirmasi apa yang kalian rasakan, kayak gitu. Jadi sebenarnya apa gunanya kalian sharing kepada orang lain? Sedangkan seharusnya mindset yang benar ketika kita sharing kepada orang lain, kita ingin membagikan sesuatu dan kita ingin mendapatkan feedback. Ketika feedback itu baik, maka itu akan menjadi suatu hal yang baru dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar feedback dari orang lain, kita akan melihat, oh ternyata ada sudut pandang ini loh yang sebenarnya bisa saya lakukan nih. Kalau misalnya saya melakukan hal yang ini, yang sebenarnya tadi saya nggak tahu, mungkin saja result yang akan saya dapatkan akan berbeda. Mungkin ketika saya bermasalah dengan orang lain, ketika saya mengetahui sudut pandang yang berbeda, saya akan memperlakukan orang lain dengan cara yang berbeda juga. Ketika saya memperlakukan orang lain dengan cara yang berbeda, maka orang lain juga akan memperlakukan saya dengan cara yang berbeda. Nah, itu adalah konsep yang menurut saya lebih benar.
dan lebih tepat ketika kalian ingin sharing kepada orang lain. Jadi ketika kalian sharing kepada orang lain, usahakan kalian itu ingin mendapatkan insight dari orang lain, mendapatkan feedback dari orang lain. Jadi bukan hanya kalian ingin bercerita dan hanya ingin didengar aja. Apa faedahnya? Apa hikmahnya dari kalian bercerita tapi kalian gak ingin mendapatkan feedback? Percuma, mending kalian sharing ke tembok aja teman-teman. Tembok nggak bisa ngasih kalian solusi, nggak bisa ngasih kalian apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian sharing kepada orang, kepada manusia, pada teman, sahabat, keluarga kalian akan mendapatkan feedback, kalian akan mendapatkan solusi, kalian akan mendapatkan sudut pandang yang lain. Mungkin itu akan lebih mendidik kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, oke. Itu dari sudut pandang saya pribadi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ingin sharing, ingin bercerita, kalian harus punya mindset yang benar dulu. Sekarang dari sudut pandang orang yang mendengar. Nah, orang yang mendengar ini penting juga. Jadi ketika dia mendengar sharing daripada orang lain, ketika orang itu memang ingin mendengar feedback, usahakan kita tidak berusaha untuk menggurui. Jadi kalau kita berusaha untuk menggurui itu, ciri-cirinya adalah kita menyampaikan sesuatu hal yang sebenarnya kita sendiri belum ada pengalaman di sana. Kita sendiri tidak melakukannya. Misalnya, contoh. Ada orang sharing kepada kita tentang dia mungkin mengambil uang perusahaan, contohnya ya. Lalu kita sharing bahwa kita itu harus mengutamakan kejujuran, kita itu harus mengutamakan integritas segala macam. Tetapi di dalam kehidupannya sehari-hari dia ternyata ngambil uang juga. Nah, ini nggak relevan nih ketika kalian sharing itu kepada orang lain, tetapi kalian sharing itu tidak tulus, itu tidak akan membangun. Jadi usahakan ketika kalian memberikan feedback kepada orang lain, yang pertama kalian harus sudah mengalami terlebih dahulu. Kita nggak akan bisa mengajarkan orang lain kejujuran kalau misalnya kita sendiri tidak jujur. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, usahakan kita tidak menjudge karakter dia. Jadi apapun yang kita dengarkan dari ketika orang sharing kepada kita, usahakan kita tidak menjudge karakter orang tersebut. Nah, jadi mungkin ada perilaku yang menurut kita bahwa perilakunya ini kurang tepat, tetapi itu adalah perilaku di saat itu. Nah, belum tentu karakter orang, perilaku itu menunjukkan karakter orang tersebut. Seperti itu ya. Jadi usahakan kita tidak menjudge karakternya. Nah, menjudge karakternya tuh misalnya kayak gimana sih? Contoh, ketikanya dia tadi misalnya ngambil duit. Langsung kamu menjudge dia, wah kamu itu memang pada dasarnya kamu tuh maling. Wah, itu orang udah sakit hati duluan. Orang nggak akan bisa terbuka kepada kalian. Tetapi ketika kalian punya bahasa yang lebih mungkin bisa dibilang lebih netral, kalian berkata ya mungkin pada saat itu kamu melakukan hal tersebut karena kamu ngerasa bahwa ini adalah sebuah kebenaran, tetapi sebenarnya ada hal yang lebih benar lagi yang bisa kamu lakukan loh. Nah, itu kan bahasanya lebih enak didengar, lebih santai didengar daripada kamu langsung menjudge ya itu sebenarnya nggak boleh karena perbuatan tersebut itu adalah maling dan hukumnya adalah dosa yang sangat besar. Nah, itu kan nggak enak banget ketika orang mendengar itu, dia akan merasa tertuduh. Ketika dia merasa tertuduh, dia akan semakin tertutup ketika dia bercerita. Nah, jadi ingat yang pertama adalah kita harus bisa sesuai ya dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita sharing kepada orang lain sesuai dengan pengalaman kita. Lalu yang kedua, kita jangan menjudge. Nah, lalu hal yang terakhir nih ketika kalian sharing, hal yang paling penting adalah jangan terbuai dengan ceritanya dia. Sekali lagi, jangan terbuai dengan ceritanya dia. Ketika orang lain bercerita kepada kita, kita itu harus melihat gambaran yang lebih besar. Jadi ketika ada orang lain bercerita kepada kita tentang masalah dia, kita jangan terbuai dengan masalahnya dia atau ceritanya dia, masalahnya dia, terus kita menghayati. Kita harus fokus kepada kira-kira apa sih maksud dari cerita ini, apa sih hikmahnya kayak gitu, atau dari masalah yang dia hadapi saat itu, kira-kira Tuhan itu mau berbicara apa sih ke orang ini. Mungkin ada hal-hal yang menurut kita
hal itu mungkin bisa saja terjadi supaya orang ini bisa lebih baik atau supaya orang ini belajar sesuatu. Nah, jadi ketika kita mendengarkan masalah dari orang lain, kita harus melihat gambaran besarnya. Kenapa orang ini bisa memiliki masalah seperti ini? Bisa aja dia mungkin dia nggak suka sama bapaknya, contoh. Dia nggak suka sama bapaknya, dia benci sama bapaknya. Kita harus lihat gambaran luas. Kenapa sih dia bisa nggak suka sama bapaknya? Mungkin ternyata ada saja hal-hal yang secara pribadi dia tidak bisa mengampuni bapaknya. Atau misalnya bapaknya itu pengen ini loh, tetapi bapaknya tidak bisa menyampaikan sesuatu hal tersebut sehingga akhirnya membuat clash dengan anaknya. Jadi kita harus berusaha untuk menggali gambaran besar dari masalah tersebut. Dan yang paling penting kita harus netral. Meskipun kita sharing dengan orang tersebut, tapi kita harus mindset kita atau posisi hati kita itu netral, bahwa kita ingin tidak hanya mendengar dan kita merenungkan, tetapi kita ingin mencari apa sih yang sebenarnya yang terjadi dengan orang ini, dia itu harus bagaimana sih, kayak gitu. Jadi jangan kita malah saya paling sering nih dengar ketika orang lagi sharing, si A misalnya ngobrol dengan si B. Nah, si B ini punya masalah sama si C gitu ya. Jadi si B ini sharing ke A, menjelek-jelekan si C. Nah, si A ini karena dia tidak punya self control dan dia tidak punya posisi hati yang netral, akhirnya dia ikut menjelek-jelekan si C karena dia punya masalah pribadi sama si C. Nah, itu sangat-sangat tidak sehat ya teman-teman. Kalau misalnya kita sharing, kalau itu berhubungan dengan orang yang kita kenal, walaupun berhubungan dengan orang yang kita kenal dan kita punya masalah sama orang tersebut, kita tetap harus di posisi netral. Jangan sampai ketika kita dapat sharing dari orang lain, terus kita suasana hati kita tidak netral, posisi hati kita tidak netral, maka hal yang kita sampaikan, solusi yang kita sampaikan kepada orang tersebut tidak akan mendidik. Saya jamin 100% tidak akan mendidik. Yang ada malah ngegosip. Oke deh, jadi itu dia ya kurang lebih insight yang bisa saya sharingkan pada video kali ini. Semoga aja ini bisa membuat kalian lebih terbuka atau membuat kalian mendapatkan hal-hal yang baru dari video yang satu ini. Jadi semoga ini bermanfaat. Saya Joshua Hovian, pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!